Halo teman-teman, kali ini kita bakal bahas satu cerita dari Alkitab yang, jujur aja agak bikin kaget. Ceritanya Yehuda dan Tamar dari Kejadian pasal 38. Kalau kita baca sekilas, ini kelihatannya kayak skandal besar. Tapi percaya nggak, di balik semua drama, kebohongan, dan tindakan nekat ini, ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa yang bakal mengubah alur sejarah selamanya. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Kita mulai dari keluarga Yehuda dan tragedi yang menimpa mereka. Lalu kita lihat janji yang diingkari, rencana nekat Tamar, sampai nanti kebenarannya terungkap. Dan yang paling penting, kita akan gali apa sih makna besar di balik semua ini dan apa pelajarannya buat kita sekarang. Oke, kita mulai ya. Cerita ini berawal dari Yehuda, salah satu dari 12 anak Yakub. Nah, dia ini memutuskan untuk pisah dari saudara-saudaranya dan memulai hidup baru di tanah Kanaan. Keputusan ini ternyata jadi awal dari perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku dan gak terduga sama sekali. Ini dia para pemain utamanya. Ada Yehuda, kepala keluarga, terus 3 anaknya, Onan, dan Shelah. Dan tentu saja, Tamar, sang menantu. Hubungan mereka ini yang kelihatannya biasa aja, justru jadi pusat dari semua drama yang akan terjadi. Yehuda menikahkan anak sulungnya, dengan Tamar, tanpa tahu kalau ini bakal jadi pemicu rentetan peristiwa yang luar biasa. Nah, disinilah situasinya jadi makin rumit. Gak lama setelah menikah, suami Tamar, meninggal karena kelakuannya yang jahat. Terus, sesuai adat waktu itu, adiknya, Onan, harus menikahi Tamar untuk melanjutkan keturunan. Tapi Onan juga berbuat jahat, dan akhirnya meninggal juga. Coba bayangkan Tamar jadi janda 2 kali. Ini bikin Yehuda dan Tamar kejebak dalam situasi yang super sulit, di mana tradisi berbenturan dengan ketakutan. Oke, kita lanjut. Di tengah suasana duka dan kebingungan ini, Yehuda membuat sebuah janji. Dan janji inilah yang kemudian jadi inti dari semua masalah yang akan kita lihat. Dengerin deh kata-kata Yehuda ke Tamar. Tunggu aja ya di rumah bapakmu sampai Sela anakku udah gede. Kedengarannya kan baik-baik aja ya, kelihatannya masuk akal. Tapi di balik kata-kata itu ada motif lain yang bukan didasari keadilan, tapi ketakutan. Nah, ini dia masalahnya. Di depan orang, Yehuda bilang, sabar ya, tunggu Shelah dewasa. Tapi dalam hatinya, dia mikir, waduh, jangan-jangan anakku yang terakhir ini mati juga kayak kakak-kakaknya. Ketakutannya ini bikin dia nggak adil. Dia mengorbankan hak Tamar demi melindungi anaknya sendiri. Dan benar saja, waktu terus berjalan, Shelah pun tumbuh dewasa. Tapi apa yang terjadi? Janji Yehuda tinggal janji. Tamar dibiarkan begitu saja, tanpa kepastian. Haknya sebagai bagian dari keluarga seolah-olah dilupakan. Nah, rasa putus asa inilah yang akhirnya memicu Tamar untuk melakukan sesuatu yang drastis. Karena merasa nggak ada pilihan lain, Tamar menyusun sebuah rencana. Rencana yang sangat berani dan juga sangat berisiko. Dia memilih lokasi di Enaim, sebuah tempat di pinggir jalan menuju Timna, yang dia tahu pasti akan dilewati oleh Yehuda, mertuanya. Rencananya itu detil banget. Pertama, dia lepas baju jandanya. Kedua, dia tutup wajahnya pakai selubung, jadi nggak ada yang kenal. Ketiga, dia duduk persis di jalan yang akan dilewati Yehuda. Dan keempat, dia tinggal menunggu. Setiap langkah ini adalah pertaruhan besar untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya jadi haknya. Perhatikan deh, waktu Yehuda bertanya apa jaminannya, Tamar nggak minta uang. Dia minta sesuatu yang jauh lebih berharga, cap meterai, kalung, dan tongkat Yehuda. Kenapa? Karena barang-barang ini adalah identitas pribadi Yehuda. Ibaratnya di zaman sekarang itu seperti KTP dan tanda tangan. Ini bukti yang nggak bisa dibantah. Cerdas banget kan? Lanjut cerita, 3 bulan kemudian, rencana Tamar membuahkan hasil. Dia hamil. Dan kabar ini langsung menyebar, bikin heboh, dan memicu sebuah konfrontasi publik yang sangat-sangat dramatis. Dengar kabar menantunya hamil, Yehuda marah besar. Tanpa sadar kalau dia juga terlibat, dia langsung menjatuhkan hukuman mati. Bawa dia keluar, bakar dia. Wah, ini puncak kemunafikan. Dia menuntut keadilan untuk dosa yang tanpa dia tahu juga dia lakukan sendiri. Tapi Tamar tenang, dia nggak berdebat, dia nggak teriak-teriak. Dia cuma mengirimkan barang-barang bukti itu ke Yehuda dengan satu pesan singkat, aku hamil oleh pemilik barang-barang ini. Dia nggak menuduh, dia hanya menyajikan fakta dan membiarkan Yehuda yang menyimpulkan sendiri. Dan boom, begitu Yehuda lihat cap meterai dan tongkatnya sendiri, dia langsung gak bisa berkutik.
dia sadar, dan di depan semua orang, dia mengaku, Tamar lebih benar daripada aku, karena aku gak menepati janjiku. Wow, situasinya langsung berbalik total, 180 derajat. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih cerita yang penuh skandal ini harus ada di Alkitab? Pentingnya apa? Nah, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Disinilah kita akan melihat bagaimana Tuhan bisa bekerja melalui kekacauan dan kegagalan manusia. Kisah ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut kedaulatan ilahi. Artinya, Tuhan itu memegang kendali penuh. Bukan berarti Tuhan yang menyebabkan dosa Yehuda atau Tamar, tapi Tuhan sanggup memakai situasi yang paling berantakan sekalipun untuk menggenapi rencananya yang baik. Bahkan di titik tergelap pun, rencananya tetap berjalan. Dan inilah puncaknya. Dari hubungan yang kontroversial ini, lahir anak kembar, Peres dan Zerah. Dan tahu nggak, dari garis keturunan Peres inilah lahir Raja Daud yang agung. Dan kalau kita terus tarik garisnya, seperti yang tertulis di Injil Matius, garis keturunan ini sampai pada Yesus Kristus Sang Mesias. Luar biasa ya. Jadi poin utamanya adalah ini. Anugerah Tuhan itu nggak terbatas oleh kesalahan-kesalahan kita. Justru seringkali anugerahnya itu bersinar paling terang di tengah kelemahan kita. Ini jadi bukti bahwa keselamatan itu murni karya Tuhan, bukan usaha kita. Kita ini cuma bejana tanah liat yang retak, tapi justru dari retakan itulah cahaya Tuhan bisa terpancar. Terus, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini untuk hidup kita sekarang? Ternyata banyak banget loh. Kisah Yehuda dan Tamar ini punya banyak pelajaran yang masih sangat relevan sampai hari ini. Jadi, ingatlah beberapa hal ini. Tuhan itu adil dan peduli sama orang yang lemah. Kebenaran sejati itu bukan soal penampilan luar. Kegagalan kita bukan akhir dari segalanya, karena Tuhan bisa mengubahnya jadi sesuatu yang baik. Dan yang terpenting, rencana Tuhan itu nggak akan pernah bisa gagal, sehebat apapun manusia mencoba menghalanginya. Nah, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Bagaimana kisah yang penuh skandal dan keputusaan ini bisa mengubah cara pandang Anda terhadap kegagalan dan anugerah Tuhan dalam hidup Anda sendiri? Kalau pembahasan ini memberkati teman-teman, jangan lupa ya untuk ikuti, komen, dan bagikan, biar lebih banyak lagi yang bisa dapat berkatnya juga. Terima kasih banyak sudah menyimak, ikuti terus ya video-video dari SPJ_Alkitab. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.